Muhammad bin Abdul Ghani Kesabaran Madani Syekh Muhammad Al-Syaraf dan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Syekh Muhammad Amin Syekh bin Muhammad Syekh bin Juri Syekh Simoni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Kelanjutan daripada minggu yang telah lewat, kita pada pagi hari ini membicarakan tentang hifzul batni, artinya memelihara daripada perut. Nah, ini membicarakan tentang bagaimana memelihara perut atau parut yang ada di tengah-tengah badan kita ini. Nah, ini ujar pengarang, perut itu adalah tempat makanan yang telah kita makan. Nah, jadi perut ini tempat makanan yang kita makan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nah, Yasidin peliharalah dia daripada makanan yang haram atau yang subhat. Nah, ini jadi dua, ada yang haram, ada yang subhat. Nah, itu. Jadi kalau perkara haram itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Nah, jangan coba-coba kita melanggar bila sudah dikatakan haram, jangan coba-coba. Akibatnya kalau makan yang haram, kerusakannya kepada tubuh kita, nah, kepada badan kita itu bisa rusak di badan. Dan yang kedua, akal, nah, kepikiran. Nah, ini akibatnya memakan yang haram. Dan yang ketiga yaitu agama. Nah, itu. Jadi hati-hati bila kita makan yang haram. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, nah, dan hewan yang disembelih tanpa yang menyebut nama Allah. Jadi kita hati-hati, nah, memakan kita. Bahkan makanan yang haram itu terbagi dua. Nah, ini ada bendanya haram, ada juga memperolehnya dengan cara yang haram. Nah, kalau bendanya atau zatnya itu contohnya yang bernajis, itu di bab fikih kan. Nah, ada yang diharamkan, apa yang diharamkan itu pada boleh kita makan. Nah, dan juga ada yang disebut dengan lighairihi. Nah, di situ haram lighairihi, haram mendapatkannya. Nah, contohnya pian menipu misalnya. Nah, jadi duitnya itu haram. Nah, itu bahaya kan, dimakan kepada anak istri, bahaya lagi. Nah, sudah. Jadi hati-hati kita
bila begawian jujur karena Allah Ta'ala, jangan sampai mengerjakan mendapatkan hasil yang haram. Akibatnya kerusakan di anggota badan, kerusakan di akal, kerusakan di agama kita. Jika kita memakan, janganlah terlewatkannya. Ajar sini bila kita makan, jangan terlewatkannya. Karena yang demikian itu mengeraskan hati dan mengurangkan ketajaman berpikir. Di sini makan jangan terlalu kenyang. Bila terlalu kenyang mengakibatkan ketajaman berpikir berkurang. Di situ. Dan juga mengeraskan hati. Ini hati ini hati-hati bisa keras. Ada kalau masuk nasihat karena hatinya keras. Salah satunya memakan terlalu kenyang. Dan juga akibatnya terlalu kenyang itu memberatkan anggota tubuh daripada beribadah kepada Allah. Akibat terlalu kenyang maka mengakibatkan beribadah koler. Koler benar beribadah. Kekenyangan, hendak guling orangnya. Jadi jangan terlalu kenyang. Yang demikian itu adalah dengan makanan yang halal. Walaupun kita makan yang halal, tapi kekenyangan itu mengakibatkan berat, berpikir tetapi hawa, dan juga beribadah koler. Itu yang halal, belum lagi yang haram makinnya. Maka itu harus kita jaga di situ. Apalagi jika perut itu dipenuhi dengan barang yang haram, tentulah banyak kerusakannya. Ini makanya bagi seorang orang tua itu diperhatikan karena pemakan buat bini dan anak kita. Jangan sampai sedikit pun ada terbuat yang haram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, terbuli di situ. Kata ulama, makanan yang haram atau yang syubhat itu menggelapkan hati. Ini kata ulama, memakan harta yang haram dan yang syubhat itu menggelapkan hati. Situ. Hati-hati. Syubhat itu artinya barang yang samar-samar antara halal atau haram. Contohnya, dia di tengah jalan dapat duit, duit nih 100.000. Ini syubhat ini. Halal kekadaan ini. Kalau dipakai, dimakan-makan, itu syubhat itu. Jadi kita. Dan juga makanan yang haram itu membimbing daripada masuk ke hadirat Tuhan, kepada Allah. Jadi orang yang memakan haram itu terbimbing, situ terbimbing ada kawat kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah. Kata lainnya, ibadah dan ilmu serta memakan barang yang haram seperti bangunan di atas sampah tentu tak dapat kuat dan kokoh, mudah saja binasa. Ini beribadah, bajunya haram, baju pakaiannya haram, sampai seluruh badannya haram, dibawa beribadah, itu ada bakalan kuat, dan tidak ada bakalan kokoh, tentu saja binasa. Terkadang yang sombong dengan dirinya, itu pakaian, belum lagi makanannya,
Nah, jadi penting benar kesan beribadah itu sebujur-bujurnya halal, jangan sampai ada sedikit pun barang yang haram. Nah, di situ amun orang-orang dahulu, orang yang kuat tasawufnya itu hati-hati benar memakan-makan di jalan itu. Kalau kita menyembelih, ini orangnya nih ada Islam, dan makannya nih, nah itu akibat. Nah, dan orang tasawuf kuat itu, misalnya orang berkorban tahu bahwasanya sapi yang dia peroleh itu memakan halaman rumput orang, tahu si guru ini pada akhirnya memakan, nah itu sebuah sapi, apalagi ayam memakan akun orang, nah itu api, nah itu. Jadi akibatnya amal kita memakan yang haram itu bagaikan seperti bangunan di atas sampah. Nah, bangunan di atas sampah tentu tak dapat kuat dan kokoh. Nah, berulah bangunan di atas sampah. Nah, harga artinya kada kuat dan kada kokoh dan mudah saja binasa atau hancur. Nah, di situ. Maka wajiblah atas tiap-tiap kita menuntut rezeki yang halal. Nah, ini wajib, berarti diperintahkan Allah dan Rasulullah. Ini wajib. Karena ulun pernah melihat ada seseorang itu ibu bapak berisi anaknya ini, si bapak ini mengongkosi anaknya sekolah dengan cara mengolah gula abang. Nah, anaknya ini luar biasa, orang menghafal Quran sejus itu berhari-hari adanya satu makanan hafal, ada sampai sehari hafal, orang berbulan-bulan artinya harus sampai berbulan-bulan. Nah, rupanya apa? Si bapak ini memberi makan anaknya ini bujur-bujur halal, daripada dari payahnya sendiri berulah-ulah halal dikirinya anaknya ini hafal buat hafalannya, bahkan orangnya jadi guru. Nah, inilah pentingnya kita mengakani anak dan istri itu bujur-bujur yang halal. Maka wajiblah atas kita menuntut rezeki yang halal, baik pun yang dimakan atau yang dipakai. Nah, ini dimakan atau yang dipakai. Nah, itu pakaiannya bujur-bujur dipakai beribadah, itu supaya kita akan terdidik kepada Allah, kehadiran Allah. Nah, di situ usaha yang halal seperti berdagang. Nah, berdagang ini sunnah bagi Rasulullah, berdagang yang jujur, timbangan jangan dikurangi, kita menghadapi lebih, menghadap timbangan takaran ditaran, bensin lebih mengkawal itu pahala kan, jangan sampai terkurangi, termakan hak orang kan. Nah, itu berdagang itu mengikut daripada sunnah dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua bertani, berumahan, bertani itu bagus kan? Karena sebagaimana dari dalam payah itu benarnya sidik bertani, berumah, berternak. Nah, berternak ini hati-hati, jangan sampai berternak ini mengganggu kepada halaman orang. Bisi ayam, lalu ayamnya ini bergerak di rumah orang, kesalah juga. Kada dikurung ayamnya, kada berkandang. Nah, situ kalau kada bisa kita mengganggu, baik kada usah berternak ayam. Bisi sapi, ya sapi juga menghancuri halaman orang, memakan tanaman orang. Nah, bisi kambing, hati juga itu keaturan.
supaya bujur-bujur berbagi kita itu halal. Nah, situ. Atau mengambil upah. Nah, mengambil upah. Nah, upah kita bisa kebisaan. Nah, bertukang aman. Nah, ini bertukang aman ini mengambil upah titik palu ya. Nah, itu mengambil upah kebisaan membaiki orang. Nah, itu bagus, dianjurkan oleh agama dan lain-lainnya. Nah, banyak aja di situ. Nah, itu usaha yang diharuskan di dalam ilmu fikih. Nah, di situ. Jadi ilmu fikih itu ada mengharuskan usaha kita itu yang mana contohnya tadi berdagang, di situ beternak, di situ ambil upah dan lain-lain sudah ada dibicarakan di dalam ilmu fikih. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat ada manfaatnya. Minggu yang akan datang kita lagi akan membicarakan tentang bagaimana memelihara faraj atau memelihara kemaluan. Nah, ini kemaluan yang harus dipelihara. Nah, ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul dzikri fa'alannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha